Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnawati, Stambuk F1C1180116. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peran mikroba bakteri asam laktat dalam industri fermentasi tempe. Bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat adalah tergolong dalam gram positif berbentuk Joshi, Roche, Coccobacilli umumnya membentuk rantai, hanya membutuhkan sedikit oksigen, tidak membentuk spora, tidak bergerak, dan bereaksi negatif terhadap hidrogen peroksida. Bakteri asam laktat dapat menghasilkan komponen antimikroba yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen dan bakteri pembusuk. Komponen yang bersifat antagonistik tersebut berupa asam organik, hidrogen peroksida, diasetil, dan bakteriosin. Bakteri asam laktat merupakan salah satu golongan organisme prokariotik atau bersel tunggal yang hidup berkoloni dan tidak mempunyai selubung inti, namun mampu hidup di mana saja. Bentuk morfologi bakteri asam laktat berdasarkan produk yang dihasilkan fermentasi bakteri asam laktat dibagi menjadi dua, yakni yang pertama homofermentatif, di mana bakteri dalam kelompok ini akan mengubah heksosa menjadi asam laktat dan dalam jalur Embden-Meyerhof dan tidak dapat memfermentasikan pentosa atau glukonat. Nah, seperti pada gambar di mana inilah proses metabolisme homofermentatif dari bakteri asam laktat. Selanjutnya, heterofermentatif, di mana heksosa difermentasikan menjadi asam laktat, karbon dioksida, dan etanol atau asam asetat sebagai akseptor elektron alternatif. Nah, pentosa lalu diubah menjadi laktat dan asam asetat. Nah, seperti pada gambar 2, di mana di sini gambar menjelaskan tentang metabolisme atau diagram alir metabolisme heterofermentatif dari bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat dapat meningkatkan nilai cerna pada makanan fermentasi karena dapat melakukan pemotongan pada bahan baku pada bahan makanan yang sulit dicerna sehingga dapat langsung diserap oleh tubuh. Misalnya, protein diubah menjadi peptida-peptida dan asam-asam amino. Selain itu, bakteri asam laktat menghasilkan asam laktat yang dapat terakumulasi pada lingkungan sekitarnya sehingga menyebabkan mikroba, patogen, dan pembusuk yang umumnya hidup pada rentang toleransi pH yang lebih tinggi tidak dapat tumbuh. Selanjutnya, bakteri asam laktat memiliki protein-protein yang mampu memproteksi dirinya dari suhu lingkungan yang dingin. Di dalam tubuh bakteri, asam laktat mampu bertahan melewati sistem pencernaan yang ber-pH ekstrim, di mana keasaman langsung adalah pada pH 1,5 ± 0,5. Kemampuan ini menyebabkan bakteri asam laktat dapat bertahan hidup dan kemudian tumbuh berkembang di dalam perut manusia maupun hewan untuk menekan bakteri-bakteri patogen. Nah, metabolisme. Respirasi yang terjadi dalam proses fermentasi yaitu aerofakultatif, di mana dapat menggunakan oksigen tetapi dapat juga menghasilkan energi secara anaerobik. Dalam proses fermentasi harus dilakukan dalam fermentator yang berisi medium dengan kandungan nutrien yang cukup dan kondisi medium yang optimum untuk pertumbuhan dan sintesis produk yang diinginkan, baik suhu pH, aerasi maupun homogenesintesis. Proses metabolisme pada kedelai yaitu di mana protein menghasilkan mikroba atau protease sehingga menghasilkan asam amino larut dalam air. Kemudian karbohidrat menghasilkan amilase, glikosa, glikolisis, asam pirufat, asetil KOH, TCA, energi sehingga dapat digunakan untuk pertumbuhan bakteri. Selanjutnya metode. Nah, isolasi bakteri asam laktat. Nah, yang pertama, asam laktat 1 ml ditambahkan 9 ml pepton water steril 0,1%. Lalu dihomogenkan, dilakukan pengenceran bertingkat sampai pengenceran ke-7. Diambil 0,1 ml dari seri pengenceran terakhir. Dikultur pada MRS agar tersuplementasi CaCO1
menggunakan metode spread field. Lalu kemudian diinkubasi selama 48 jam pada inkubator suhu 37 derajat Celcius. Dihitung jumlah koloni dan jumlah total menggunakan metode TPC. Nah, sehingga akan didapatkan hasil pengamatannya. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.